Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan menjawab sebuah soal yang kita dapatkan dari sebuah pertanyaan di grup Facebook PHP Indonesia. Saya melihat soal ini cukup menarik karena bisa membantu kita di dalam melatih logika pemrograman kita. Ini masih berkaitan dengan perulangan dan percabangan. Jadi kita diberikan sebuah tabel yang mana isinya memiliki pola seperti berikut ini. Yang pertama di sini ada sebuah bagian yang terdiri dari katakanlah header gitu ya, dari header yang menandakan urutan dari kolomnya. Misalnya di sini 1 2 3 sampai 9. Kemudian di bawahnya juga yang menandakan barisnya 1 2 sampai 9. Kemudian di sini yang menjadi poin juga adalah di pojok kiri atas dia adalah kosong. Jadi nggak ada isinya. Kemudian hal lain yang menjadi pertimbangan adalah di sini kita lihat ada nilai yang istilahnya di sini ganjil, dimulai dari 1, kemudian di sini 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian di sini mulai dari 16, 14, 12. Jadi dia dicetak secara diagonal gitu ya, miring seperti ini. Kemudian untuk bagian yang sebelah kiri dia adalah AA, kemudian sebelah kanan dia adalah BB. Oke, kemudian jika kita perhatikan di sini untuk yang kiri 5, 7, 9 ini kan 7 ditambah 2 adalah 9, kemudian tambah 2 11. Cuma di sini yang menjadi perhatian adalah 10 dikurang 2 sama dengan 8, dia nggak ditampilin. Kemudian di sini 8 kan aslinya, 8 dikurang 2 adalah 6. Oke, jadi nanti ini juga bisa kita perhatikan. Tapi kita akan mengerjakan mulai dari yang mudah-mudahnya saja. Oke, kita kerjakan menggunakan compilernya W3Schools di sini. Oke, saya hapus semuanya dulu. Jadi kita buat table. Kita akan menggabungkan script PHP dengan HTML. Kemudian di sini kita mulai menggunakan PHP-nya. Baik. Kemudian lebih mudahnya kita menggunakan for, misalnya di sini. Kemudian kita tahu bahwasanya kita membutuhkan 2 kali perulangan untuk baris dan kolom. Nah, di sini katakanlah row sama dengan 0, kita mulai dari 0, kemudian row-nya lebih kecil dari 9, sama dengan 9 maksud saya, lebih kecil sama dengan 9. Kemudian row-nya kita plus. Baik, untuk membuat ini dinamis, di sini kan 9. Kita akan membuat sebuah variabel baru yang menampung jumlah dari kolom maksimalnya atau baris maksimalnya. Jadi nantinya kita bisa ubah-ubah sesuai kebutuhan sehingga data yang ditampilkan atau pola yang ditampilkan juga ikut berubah secara dinamis. Nah, di sini kita buat variabel baru, misalnya namanya adalah n9. Kemudian di sini kita ubah menjadi n. Kemudian jangan lupa kita menggunakan N4, karena kita nggak menggunakan kurung kurawal ya, jadi kita menggunakan seperti ini. Ini biar lebih rapi saja. Kemudian kita buat perulangan lagi, ini namanya call. Ini saya rasa teman-teman sudah bisa bagian ini, jadi kita percepat saja, karena ini konsepnya adalah seperti membuat matriks biasa atau tabel biasa. Ini juga N4, jangan lupa. Kemudian karena kita menggunakan table, di sini table, kemudian untuk setiap barisnya kan kita butuh tr nih, table row. Kemudian di sini tutupnya tr, kemudian di dalam kita membutuhkan table data td. Oke, seperti ini. Kemudian kita tampilkan saja strip misalnya. Kita coba run. Oke, tampilannya seperti ini. Biar lebih jelas kita tambahkan bordernya misalnya 1 saja. Kemudian biar ada jaraknya kita kasih cell padding sebanyak 10 pixel. Oke, kita run. Baik, tampilannya seperti ini. Kemudian biar agak rapi gitu ya, kita berikan align center. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan bedanya. Kemudian kita mulai untuk mengerjakan bagian atasnya.
Tadi di sini kan kosong nih, ini mudah sepertinya. Jadi kita buat PHP lagi di dalam TD ini, script PHP. Kita cek, kita ketahui bahwasanya ini kosong ketika ini kan baris pertama atau 0 gitu ya, row 0. Dan di sini adalah kolom gitu ya, kolom ke 0. Jadi jika row-nya adalah 0 dan kolomnya adalah 0, maka tampilkan kosong. Selainnya kita masih gunakan strip saja ya, biar tampilannya ada. Sorry, di sini strip. Baik, di sini sudah kosong. Kemudian tugas kita selanjutnya adalah menampilkan header-nya nih. Di sini kan mulai dari 1, 2, sampai sejumlah n-nya. Nah, kita bisa perhatikan bahwa di sini adalah baris pertama, berarti row 0. Kita akan tampilkan nilai kolomnya. Di sini adalah kolom pertama, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi lebih mudahnya tambah else if di sini cukup. Kondisinya apa? Ketika row-nya adalah 0 gitu, baris pertama, maka kita akan menampilkan nilai kolomnya. Kolom, kemudian kita coba run. Baik, seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk kolom, berarti kita cek jika kolomnya, ini nilai kolom adalah 0, maka kita akan tampilkan nilai barisnya. Ini kan baris pertama, 2, 3, dan seterusnya. Berarti ini kita bisa copy. Kebalikannya, ketika kolomnya gitu ya, 0, maka tampilkan row seperti ini. Sudah? Oke, sudah. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengerjakan bagian yang terpentingnya dulu, yaitu bagian ini yang diagonal ya. Yang miring ini 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian di sini adalah 16 dan seterusnya. Baik, kita kerjakan satu-satu. Untuk memudahkan, kita sepertinya membutuhkan sebuah variabel tambahan, katakanlah angka yang akan kita gunakan untuk memulai dari yang kiri tadi. Itu kan 1. Misalnya angka ya 6 start, misalnya seperti ini, itu 1. Kemudian nanti nilainya akan bertambah 2 setiap perulangannya, setiap barisnya gitu ya. Nah, kita lihat kondisinya. Kita lihat polanya. Angka itu ditampilkan ketika nilai baris, ini baris 1, kemudian kolomnya juga 1 ditampilkan angka. Kemudian barisnya 2, kemudian kolomnya 2, ditampilkan angka, dan begitu seterusnya. Berarti kita bisa ambil kesimpulan, jika baris dan kolom itu sama, maka tampilkan angka. Jika row sama dengan kolom, maka kita tampilkan 6 start tadi. 6 start, kemudian nilainya berubah nih, kita tambah 2. 6 start plus sama dengan 2, kemudian kita tampilkan. Kita coba ya. Baik, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya sampai 17, sudah benar belum? Oke, sudah benar. Kemudian tugas kita untuk yang kedua, di sini kan mulai dari 16. Dari 16, karena ini kita rencananya buat dinamis, jadi kita harus pikirkan nih, gimana caranya mendapatkan angka 16 dari variabel apa saja yang kita punya. Di sini berarti kita memiliki n. Oke, namanya 6n misalnya ya, karena kita mulai dari belakang di sini. Bagaimana caranya mendapatkan angka 16 dari 9? 16 dari 9. 9 kali 2, 18. Kita kurangi 2. Oke, bisa. Kita coba ya. Kita coba berarti variabel n dikali 2 dikurang 2 gitu ya. Ini kan dioperasiin dulu nih karena dia kali, kemudian di sini dikurang 2. Oke. Berarti sekarang tugas kita adalah mengecek posisinya. Di sini kan dia ditampilkan di terakhir, kemudian sebelum terakhir, kemudian sebelumnya lagi. Nah, seperti tutorial yang kita buat sebelumnya, kita harus melihat
Pada kondisi ini kita memiliki variabel apa saja dan nilainya berapa. Kemudian itu kita hitung agar mendapatkan sesuai apa yang kita harapkan. Nah, di sini kan sekarang ini kita berada di baris 1. Kita hanya memiliki baris 1, kemudian kita memiliki n yaitu 9, kemudian kita memiliki kolomnya juga 9. Nah, dari angka-angka yang tadi bagaimana caranya mendapatkan 9 gitu ya. Karena ini kan kita akan mencetaknya di kolom ke-9. Oke, kita lihat, kita coba cek ya. Kita memiliki 9, N9. Untuk baris pertama ditampilkan di kolom 9, baris kedua ditampilkan di kolom 8. 9 dikurang 1, 8, ditambah 1, 9. Sorry. Berarti 9 dikurang 2, 7 ditambah 1, 8. Oke, kita sepertinya bisa menggunakan itu. Jadi, jika else if, jika nilai kolomnya, gitu kan, ini kan nilai kolom nih. Jika nilai kolomnya itu sama dengan n dikurang row, gitu ya, kemudian ditambah 1, gitu ya. Tadi kita hitung-hitung, maka kita tampilkan 6n. Kemudian 6n ini kita min sama dengan 2. Karena kan nilainya tadi berkurang ya, berkurang 2. Oke, kita coba cek. Oke, sepertinya sebagian sudah benar, kecuali yang tadi di sini 8. 16, 14, 12, 10, kemudian oke. Ini karena masalah, kan ini kita menggunakan else if ya, karena sebelumnya yang ini sudah dieksekusi, berarti yang ini nggak dieksekusi. Sedangkan di sini tetap dianggap dikurangi. Nah, gimana caranya nih? Kita bisa nggak sih ini nentuin, ini kan senternya nih. Ketika dia nilainya 5, berarti 9 dibagi 2 berapa? 4,5 ya. 4,5, berarti senternya 5, kayak kita mencari median. Oke, jadi kita bisa cari senternya dulu. Center sama dengan, berarti variabel n dibagi 2, ini kan 4,5, tapi kita maunya 5, berarti kita bisa menggunakan chain, ini untuk membulatkannya ke atas, jadi 5. Oke, jadi kita akan manipulasi di sini aja deh. Kita akan kurangi lagi dia 2, yang nilai 6n ini ketika dia berada di sini, harusnya di sini ya. Oke, berarti 6. Ketika dia berada di baris ke-4 dan kolom ke-6, ini jadi repot ini, sebentar. Sedangkan kita memiliki sudah 5. Oke, berarti kita bisa gunakan di sini aja kayaknya ya, di ini, karena kita bisa lebih mudah, karena ini pasti diakses. Jadi ketika variabel row itu sama dengan center, maka kita akan mengurangi nilai 6n min sama dengan 2. Oke. Jadi ketika dia print atau cetak nilai 9, kita juga akan mengurangi nilai 6n sebanyak 2. Jadi di sini harusnya 6 nanti. Nah, kenapa kita cuma cek row? Kan ini nilai call-nya sama. Jadi terserah kita mau cek row atau call, nilainya juga sama. Gitu, kita pastikan nilainya adalah sama dengan center, yaitu 5, maka dia akan dikurangi. Oke, kita cek. Oke, sudah benar. Jadi di sini 10, kemudian 9, 6, 4, 2, 0. Kita lihat. Sudah sesuai. Tahap selanjutnya adalah, apa ini? Kita menampilkan AA di bagian kiri. Jika kita pahami, yang A ini ditampilkan berarti sebelum ini gitu ya, sebelum mencetak angka. Ini kan nih, kolom sebelum yang ini. Jika kita lihat di sini berarti kita akan menampilkannya ketika nilai call ini berarti lebih kecil dari row gitu ya. Call ini lebih kecil dari row. Oke, misalnya di sini nih, di kolom 2, maksud saya di baris kedua, kita akan menampilkan A pada kolom 1. Kemudian di sini yang lebih banyak contohnya, kita akan menampilkan A pada kolom ke-1 dan 2, karena ini kan 3. Oke, kita bisa
tambah di sini, else if. Ini kita kerjakan yang mudahnya, nanti kalau ketemu masalah baru kita pikirkan lagi. Jadi ketika call itu lebih kecil dari row, maka kita tampilkan A seperti ini. Oke, masalahnya juga ikut. Jadi masalahnya ikut yang di sini nih, segitiga ini, karena kolomnya ini 5 lebih kecil kan dari 6. Termasuk di sini 6 itu kan lebih kecil dari 7. Sedangkan di sini kita memiliki sebuah variabel. Oke, sepertinya ketemu. Jadi kita berikan kondisi 2 berarti. Kita tampilkan A ketika nilai dari kolom itu adalah lebih kecil dari row ini, dan kolomnya itu lebih kecil juga dari nilai ini, nilai posisi kolom dari yang N tadi ya, yang sebelah kanan. Berarti kita bisa manfaatin ini nih, kita copy, kita berikan N di sini, call-nya itu lebih kecil juga dari ini, gitu ya. Jadi kita copy. Atau kita bisa buat variabel baru di sini biar lebih mudah, tapi untuk saat ini kita biarkan seperti ini saja. Oke, kita run. Oke, sepertinya sudah benar. Seperti ini. Kemudian tugas kita sebelah kanan sepertinya cukup mudah karena kita sudah tahu polanya untuk yang kiri. Kalau ini kan tadi yang sebelah kiri kita tampilkan ketika nilainya lebih kecil nih dari yang ini, yang tempat kita print angka. Berarti ini kan lebih besar dari print angkanya gitu ya. Termasuk di sini berarti lebih ketika dia lebih besar dari yang ini nih, nilai diagonal yang kirinya. Oke. Sepertinya kita cukup mudah yang ini, else if ketika nilai kolomnya itu berarti lebih besar dari ini gitu ya, lebih besar dari yang diagonal tadi angkanya, kemudian kita tampilkan B. Nanti kita pikirkan untuk yang bawahnya, karena mungkin akan bermasalah ya sama atasnya. Ada yang bawah sepertinya. Kemudian kita coba. Oke, sepertinya ada yang keliru nih. Lebih besar. Oke, saya kelebihan copy. Oke, lebih besar dari ini. Oke, dan ikut di bawahnya seperti yang tadi saya singgung. Berarti kita tampilkan dia juga ketika nilainya lebih besar dari ini, baris ini ya, baris ini. Oke, berarti kita buat N, variable call-nya itu lebih besar dari row. Oke. Ini kan misalnya yang mana nih? Yang B ini ya. Ini kan kolom ke-7, kemudian di sini kan kita punya baris ke-6, berarti dia akan ditampilkan. Adapun nilai di bawah 6 itu nggak ditampilin, yang ini hilang. Oke, kita coba. Dan berhasil. Oke, alhamdulillah. Seperti ini caranya nih. Ada yang kurang nggak? Kita perhatiin, bla 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 bla, sudah sesuai nih. Oke, seperti itu. Wah, cukup menarik nih. Cukup menarik, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari studi kasus ini. Kemudian kita akan coba, misalnya kita buat nilainya lebih besar nih, misalnya 11, dia benar nggak sesuai hitungan-hitungan kita yang tadi. Oke, kita lihat. Wah, sepertinya sudah berhasil semua nih. Kita coba nilai yang besar, tapi yang ganjil. Misalnya 21 gitu ya. 21. Oke, ini saya coba kecilin dan lihat hasilnya. Oke. Kita lihat di sini sampai 0, sip, benar. Oke, kalau gitu masalah terpecahkan. Selamat belajar, semoga ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, nanti kita sama-sama belajar. Saya sangat tertarik jika ada soal-soal yang berkaitan dengan peningkatan logika pemrograman. Oke, terima kasih.